dibawa. Oke? Usia 7 tahun, serius sekali betul. Iya, serius ya mendongeng ya. Oh iya, gendong anak, betul. Ibu ngantar anak pesantren aja sedihnya luar biasa. Dia menggendong anak itu 4 bulan. Usia 7 tahun, Imam Syafi'i hafal Quran di kota Mekah. Oke, dia hafal Quran di kota Mekah. Usia 10 tahun, Imam Syafi'i di usia 10 tahun, dia jalan kaki, Bu. Jalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah. Ibaratnya dia jalan kaki dari Pekanbaru ke Payakumbuh. Nah, orang dulu jalan kaki jauh-jauh, pakai onta. Coba ibu bayangkan, Nabi Ibrahim ada di Mekah, betul? Bukti Nabi Ibrahim ada di Mekah adalah ada makam Ibrahim di depan Ka'bah. Meninggal Ibrahim di mana? Di Palestina. Bayangkan tuh, Mekah Palestina 1200 kilo. Awak lahir di Siko, meninggal di Siko. Orang dulu jauh-jauh berjalan kaki. Oke, karena ibu minta saya cerita tentang ini. Sebetulnya saya udah lupa ceritanya, tapi saya coba ingat-ingat lagi sebagai hutang saya kepada ibu-ibu semua. Kemarin kenapa bulan lalu kita nggak bicara tentang Palestina? Karena takziah. Oke, jalan kaki itu, Bu. Dah. Usia 10 tahun Imam Syafi'i. Usia 10. Oh iya. Nggak pakai nggak apa ya? Pakai aja. Oh. Usia 10 tahun Imam Syafi'i jalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah. Ngapain? Dia belajar dengan Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi usia 10 tahun dia hafal kitab Al-Muwatta. Dan usia 15 tahun Imam Syafi'i hafal 10.000 hadis. Dan usia 15 tahun dia telah menjadi ulama hebat, ulama besar. Ibu usia 15 tahun ngapain? Remaja. Cuak sih. 15 tahun dia udah jadi ulama. Dan Imam Syafi'i itu punya 80 orang guru. Dan kemudian Imam Syafi'i meninggalnya di negara Mesir. Nah, di antara tempat yang kita lihat kemarin adalah yang namanya makam Imam Syafi'i. Tempatnya tak terlalu bagus, di tengah pasar di negara Mesir. Oke? Itu yang pertama. Nah, khusyuk. Yang kedua, di negara Mesir kita melihat yang namanya batu Musa. Batunya Nabi Musa. Nabi Musa diutus Allah ke Mesir. Nabi Muhammad diutus Allah ke Mekah. Nabi Syuaib diutus Allah ke Jordania. Jadi masing-masing nabi itu diutus Allah dengan tempatnya masing-masing. Nabi Musa waktu dakwah di negara Mesir, itu Nabi Musa kesusahan cari rezeki, cari air, sehingga Nabi Musa kehausan. Lalu apa kata Allah? Dalam Al-Quran dikatakan Fakul nadrib bi'asokal hajar. Wahai Musa, kau ambil aja satu batu, kau ambil tongkatmu, kau kemudian pukulkan ke tongkat itu. Fakul nadrib bi'asokal hajar. Dipukulkan ke tongkat itu, pus, maka muncul min husnata asyrata aina, muncullah 12 mata air. Dan mata air Musa itu masih bisa ditengok sampai sekarang. Batunya ada, mata airnya ada. Saya minum mata air Musa dari zaman dahulu, masih ada sampai sekarang, tapi saya tidak lupa bawa pulang. Oke, jadi mata air Musa masih ada. Itu mukjizat Nabi Musa. Oke, clear sampai sini? Yang ketiga, kita mengunjungi juga yang namanya makam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Rasul punya istri namanya Khadijah. Dari Khadijah punya anak namanya Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib punya anak lagi namanya Hasan Husain. Hasan Husain adalah cucu Rasul, berarti kan sangat sayang dengan Rasul, bahkan sering diajak Rasul khutbah Jumat, sering mengganggu Rasul sholat dan digendong oleh Rasulullah. Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Muhammad itu meninggalnya, kuburannya ada di negara Mesir, pas di samping kampus Al-Azhar Mesir. Cuma dipercaya kuburan yang ada di makam Husain bin Ali bin Abi Thalib itu cuma kepalanya aja, badannya ada di Karbala. Karena Husain meninggal di penggal kepalanya. Oke? Kemana tadi yang pertama? Makam Syafi'i. Yang kedua Musa. Yang ketiga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu semua di negara Mesir. Kemudian yang keempat,
kita pergi ke makam Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim terdapat dalam surat Luqman. Ya, seseorang hamba Allah yang ahli hikmah. Hidup pada masa Nabi Daud. Luqmanul Hakim sangat ahli hikmah. Cerita Luqmanul Hakim yang sangat keren, yang ibu-ibu tahu adalah cerita tentang keledai. Ya, tentang keledai. Dia naik di atas keledai dua-duanya. Ibu, bapak dengan anak naik. Apa kata orang? Oh, enggak tahu diuntung masa keledai dinaikin dua-duanya. Turun dua-duanya, ngangak kau mah, masa turun keledai kan untuk dinaikin. Naik bapaknya aja, alah, bapaknya aja yang naik, apa enggak jale anak yang turun. Naik anaknya, apa kata orang? Oh, anak durhaka. Sehingga Luqmanul Hakim membuat sebuah hikmah bahwa apapun kita di mata orang, sebaik apapun kita tetap salah di mata orang. Luqmanul Hakim hidup pada masa Nabi Daud sudah mengingatkan kita. Rasul mengingatkan kita. Kalau hari ini kita tak ingat, terlalu. Nah, apapun yang kita lakukan, maka usahalah berbuat yang terbaik, bahwa di mata orang kita tidak semuanya benar. Paham sampai sini? Nah, kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di negara Mesir ada namanya Semenanjung Sinai. Jadi Mesir itu jumlah masyarakatnya 100 juta penduduk. 100 juta penduduk, dan rata-rata dia numpuknya di Kairo. Di negara Mesir ada namanya Semenanjung Sinai. Pernah dengar kata-kata Semenanjung Sinai? Entah iya atau enggak. Oke. Semenanjung Sinai itu adalah Semenanjung Sinai itu adalah padang pasir terbesar di negara Mesir. Jadi kita dari Kairo naik bis menuju Semenanjung Sinai, tertidur terbangun lagi, tertidur terbangun lagi, tertidur terbangun lagi. Itu selalu kita melihat padang pasir yang ada bukit-bukit batu. Sinyal ndak ada, di mana terbangun di situ bukit batu. 6 jam kita berjalan. Ngapain kita ke Semenanjung Sinai? Kita ke Semenanjung Sinai karena di ujung Semenanjung Sinai itu ada yang namanya Bukit Sinai. Jadi ini ada ibaratnya padang pasir yang sangat luas. Kemudian di ujungnya itu ada Bukit Sinai. Pernah dengar kata-kata Bukit Sinai? Kalau itu percaya saya. Di belakang Bukit Sinai itu udah negara Israel. Oke. Nah, ngapain kita? Oh, iya. Ini adalah cerita yang paling terlambat ya. Oke, nah, Bukit Sinai itu adalah perbatasan antara Mesir dengan Israel. Nah, kapan kita ke Bukit Sinai? Bukit Sinai ini adalah bukit yang luar biasa. Di bagian kaki Bukit Sinai ada namanya makam Nabi Harun. Di bagian tengah Bukit Sinai ada makam Nabi Ilyas, dan di paling atas Bukit Sinai ada Goa Musa, di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu di puncak atas Bukit Sinai. Nah, pertanyaannya, kenapa para nabi ini kuburannya berserak-serak? Nabi Harun di bawah bukit, Nabi Ilyas di tengah bukit. Karena para nabi itu di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Makanya para nabi itu meninggalnya itu random, berserak-serak. Paham sampai sini? Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa Nabi Harun itu saudara kandung Nabi Musa. Bayangkan di atas Bukit Sinai itu ada namanya Goa Musa, tempat Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita mendaki Bukit Sinai? Ini wajah-wajah kayak gini masih bisa daki nih. Masih muda, besti. Kayak mana cara mendaki Bukit Sinainya? Kita naik unta 1,5 jam. Jadi macam ala-ala Rasul dan para sahabat. Naik unta. Untanya ganteng luar biasa. Naik unta 1,5 jam. Apakah sudah sampai? Belum sampai lagi. Turun dari unta, kita harus jalan kaki naik, melewati 750 batu anak tangga, dan proses perjalanan naik turun tuh butuh waktu 7 jam. Oma? Ustazah ngalamin? Ngalamin ya, saya naik. Oh iyalah, cincai. Naik, kalau enggak siapa nemenin jemaah? Jadi naik 1,5 jam dari bawah sampai ke tengah. Dari tengah 750 anak tangga naik ke puncak Bukit Sinai. Di puncak Bukit Sinai kita menengok Goa Musa. Disitulah Nabi Musa 40 hari 40 malam ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketemu di Bukit Sinai. Saya masuk ke goanya. Sampai saya. Cuman dalam tuh goa terang, seterang masa depan ya, gelap lah. gelap lah.
Jadi kiri kanan itu semuanya adalah batu-batu, dan kita jamak qasar di atas bukit. Itu capeknya luar biasa. Ya, capeknya luar biasa, tapi senang kita karena penasaran di mana sih Nabi Musa bertemu dengan Allah. Kalau Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha waktu perjalanan Isra dan Mi'raj, kalau Nabi Musa ketemu dengan Allah itu adalah di negara Mesir di Bukit Sinai. Jadi kita naik jam 3, kita turun jam 12 malam. Penerangan kita pakai lampu di sini. Kita pakai lampu. Pas turun kita isya sampai di Bukit Sinai. Kemudian waktu dari pas turun kan tadi naik unta 1,5 jam. Setelah itu naik 750 anak tangga. Pas turun udah malam, untanya lah lalu. Ujung-ujungnya jalan kaki sampai bawah. Mantap. Besok paginya minum obat anti nyeri, Besti. Saya sudah naik banyak gunung fenomenal. Sudah naik Bukit Sur, tempat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah naik Gua Hira, tempat Rasul menerima wahyu pertama. Sudah naik Bukit Sinai, tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sudah naik Switzerland, gunung tertinggi top di benua Eropa. Tapi yang paling panik adalah Bukit Sinai. Tapi capek sedap. Karena kenapa? Karena kita ingin ghirah keimanan kita menaik. Nabi Harun itu kan meninggal di kaki Bukit Sinai. Kenapa Nabi Harun meninggal di situ? Karena ceritanya adalah Nabi Musa sedih. Nabi Musa sedih, dia titipkan umatnya dengan Nabi Harun. Wahai saudara kandungku, Harun tuh saudara kandung Nabi Musa. Aku titipkan umatku dengan kamu, aku naik ke atas, tunggu sampai aku turun 40 hari. Belum turun Nabi Harun udah meninggal dunia. Oke? Itu adalah Bukit Sinai. Tursina. Dah? Ibu mau naik? Bisa. Caranya adalah besok paginya tinggal urut aja. Jadi turunnya kan udah malam, Bu. Saya cuma bilang dengan jemaah, itu kita mau ke lampu. Lampu itu kan di daratan. Kita mau ke lampu itu. Baputa-puta situ baru jauh lampunya. Saya sampai gitu. Nah, itu ya. Oke, sampai sini paham? Di Mesir ada makam Imam Syafi'i, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada makam Luqmanul Hakim, kemudian ada makam Hasan Hussein, kemudian ada namanya Bukit Sinai, Semenanjung Sinai. Dan saya mau jelaskan, Semenanjung Sinai tidak ada orang Mesir, yang ada cuman Arab Badui. Arab Badui adalah Arab punya masyarakat Mesir, tapi kadang-kadang tak punya KTP Mesir. Mereka orang-orang Arab Badui yang hidupnya pindah satu tempat ke tempat lain, padang pasir tandusnya luar biasa. Di tengah Bukit Sinai itu ada orang jual pop mie, jual air mineral, ada. Pakai apa? Itu air dibawa ke atas pakai keledai. Dan di Bukit Sinai itu ada rumah-rumah kecil-kecil orang Arab Badui, ada sampai sekarang. Ya, jadi persis kita kayak nengok di film-film. Nengok keledai bawa barang, kita di atas unta. Dan naik unta itu kaki mantap. Pegel kita, satu-satunya saya yang bersila di atas unta. Santai lantar. Capek. Oke. Nah, ya. Tuh Arab Badui. Di Semenanjung Sinai yang tadinya padang pasir itu tidak ada isinya orang Mesir. Jadi pemerintah Mesir udah mengajak mereka pindah ke Kairo, tapi mereka tidak mau. Dia ibarat suku Sakai yang pedalaman versi Indonesia. Oke? Clear? Lanjut? Nah, lanjut biar cepat pulang. Oke. Di negara Mesir, Nabi Musa berdakwah, lawannya adalah Fir'aun. Pernah dengar ya? Waktu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, sementara Nabi Musa menghadirkan Tuhan baru. Lalu kemudian Nabi Musa lari, terjerembab di Laut Merah. Nabi Musa bingung, maju ada laut, mundur ada Fir'aun dan pasukannya. Akhirnya Allah menampakkan mukjizatnya Nabi Musa, diambilnya tongkat, dipukulnya ke laut itu, tersibaklah laut itu, lewatlah Nabi Musa. Lama-lama kepedean pula si Fir'aun itu lewat juga dia, tutup laut itu, meninggallah Fir'aun di laut itu. Saya mau sampaikan, Fir'aun bukan satu orang, Fir'aun 400 orang. Fir'aun bukan satu orang, Fir'aun itu 400 orang. Fir'aun bukan nama orang, Fir'aun itu adalah sebutan raja di negara Mesir. Semua raja adalah Fir'aun. Ada 400 raja, dan satu-satunya raja yang mengaku dirinya Tuhan itulah Fir'aunnya pada masa Nabi Musa. Namanya adalah Ramses II. Siapa namanya? Ramses.
Wah, kalau ngingat Fir'aun cepat, sujud sahwi tak apal-apal. Oke, Ramses II. Jadi Fir'aun itu adalah Fir'aun, semua raja itu penyembah dewa. Dia adalah namanya Fir'aun. Cuman Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan itu namanya Ramses II. Hidup pada masa Nabi Musa. Nama istrinya adalah Aisyah nama istrinya, dan istrinya masuk surga. Nah, pertanyaannya, orang Mesir itu sangat ahli memumikan mayat, mengawetkan. Orang Eropa banyak belajar dengan orang Mesir untuk memumikan jenazah dan memumikan mayat, memumikan benda. Itu Mesir bisa tahan ribuan tahun kalau mengawetkan sebuah benda. Dan semua Fir'aun, saya ulang, semua Fir'aun itu diawetkan. Dan di manakah Fir'aun itu diawetkan? Mayoritas ditempatkan di Museum Nasional Mesir. Namanya Museum Nasional Kairo, Mesir. Saya masuk juga ke museum itu. Museum itu gede, isinya semuanya adalah mayat-mayat Fir'aun. Tak bau, karena diawetkan. Itu udah ribuan tahun lamanya. Fir'aun, istri-istrinya ada di situ semua, diawetkan di Museum Nasional Mesir. Pas masuk museum itu, dimatikan lampu, tak boleh banyak cakap. Lampu mati, memang nengok semua mayat-mayat Fir'aun. Dan Fir'aun Ramses II, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan itu ada di Museum Nasional Mesir. Saya udah lihat, asli ada. Cuman sombong dia, saya sapa tak mau dia. Ses gitu. Dia. Ses gitu. Yang dari laut tadi diambil, dimumikan. Karena Fir'aun itu raja banyak uang untuk memumikan jenazah. Tapi itulah, sombong dia, lupa dia. Dan semua Fir'aun meninggalnya itu gini gayanya. Gini. Jadi ibu jangan berfoto gaya macam nih. Ini gaya Fir'aun. Macam gini. Semua Fir'aun tuh kayak gini. Itulah Fir'aun. Oke? Sampai sini paham? Tahu piramida Mesir? Piramida adalah salah satu 7 keajaiban dunia. Apa itu piramida? Piramida itu adalah makam Fir'aun. Ada piramida paling besar namanya piramida Keos. Yang kedua Chefren. Yang ketiga Makumerus. Satu piramida, satu makam Fir'aun. Fir'aun piramida paling besar namanya Fir'aun Keos. Dan dia adalah satu makam, satu piramida. Jadi piramida itu intinya adalah makam Fir'aun, tapi bukan Fir'aun Musa. Bukan Fir'aun Ramses II. Karena Ramses II letaknya di Museum Nasional Mesir. Paham? Dan di Museum Nasional Mesir itu terlalu banyak sekali, ya Allah, yang diawetkan. Ada namanya kiswah Ka'bah ribuan tahun yang lalu. Kiswah Ka'bah pertama di dunia masih ada. Penutup Ka'bah. Karpet-karpet Fir'aun, kursi-kursi Fir'aun, macam kursi inilah. Ya kan, diawetkan luar biasa. Itu orang Mesir ahli sekali mengawet-ngawetkan. Sampai sekarang mau dicontek oleh orang Eropa, dia tak mau kasih ilmunya. Oke? Dah? Lanjut? Dari Mesir, kita pergi ke makam Imam Syafi'i, Luqmanul Hakim, Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian lanjut ke Batu Musa, lari kita ke Gunung Sinai, naik kita ke Gunung Sinai. Sebelum Gunung Sinai kita ke piramida. Dan besoknya kita menuju Palestina, melewati visa negara Israel. Kan sebelakangnya udah Israel tadi kan. Kita turun masuk ke perbatasan yang namanya perbatasan Taba. Waktu saya pergi itu situasi sangat gonjang-ganjing, perang semakin parah. Saya ingat perang pertama, bom pertama yang diloncarkan oleh Hamas itu hari Sabtu. Saya berangkat Seninnya. Tapi Senin itu saya masih di Mesir sampai 4 hari. Saya bilang dengan jemaah, kita tengok kondisi dulu. Mak saya tidak pernah mengintervensi saya kalau mau bimbing jemaah kemanapun. Tapi waktu itu saya udah di Jakarta 2 hari. Dari Sabtu saya udah di Jakarta, Senin saya harus ke Mesir. Mak saya setiap hari nelpon, apa mak? Jadi berangkat. Insyaallah mak, bisa nelpon tiap jam menelpon. Jadi berangkat jadi. Akhirnya satu ketika saya tak mau mama bapak saya risau. Waktu itu malam itu saya telepon, mak, bapak, sekarang mama bapak, karena kan ditengok berita terus perang-perang luar biasa. Mama bapak ngizinkan enggak? Kalau mama bapak enggak ridho, saya tak berangkat. Kalau mama bapak ridho, saya berangkat. Sebenarnya takut sih, tapi gimana jemaah ya nak? Enggak berangkat semuanya mak. Oh enggak usah, enggak mungkin. Ya udah kamu berangkatlah, tapi ada syarat kata mak saya. Apa syaratnya?
telepon tiap hari gitu ya, telepon tiap hari walaupun nggak bisa juga, sinyal tak bagus ya, di Semenanjung Sinai kan padang pasir, sinyal tak bagus. Nah kemudian kita berangkat ke Israel. Sebelum turun dari Gunung Sinai, saya sempat ditemui oleh Bapak Lutfi, diplomat Indonesia yang ada di Mesir, untuk menegosiasi bagaimana kalau jemaah tidak usah berangkat ke Palestina. Tapi saya mendengar kabar dari orang travel bahwa di sana ada grup, di Palestina lagi ada grup travel dan aman karena wilayah traveling itu bukan wilayah konflik. Dan saya tengok border tahu? Border itu perbatasan negara, Mesir masuk Israel itu masih buka. Akhirnya saya bilang dengan jemaah, saya tidak paksa semua berangkat ke Palestina. Yang mau ke Jordan langsung boleh. Kan kita dari Palestina ke Jordan. Yang mau ke Jordan langsung boleh. Saya antarkan ke perbatasan, nanti ada tour guide yang jemput ke Jordan, ke Mesir, ke perbatasan. Tapi jemaahnya bilang tidak mau semua berangkat ke Palestina. Is azizan au mut syahidan. Nah, hidup mulia atau mati syahid. Masuklah kita ke perbatasan negara Israel, masuk ke Palestina harus pakai visa Israel. Ya, masuklah kita ke pakai visa Israel, kemudian nyampelah kita dari perbatasan naik mobil berjam-jam sampailah kita ke kawasan Aqsa Palestina. Jadi Masjid Aqsa dengan hotel saya itu cuma 7 menit jalan kaki, persis seperti pergi umrah. Karena kita mau 5 kali sholat sehari semalam ke Masjid Aqsa. Nah, ibu-ibu, ini penting sebenarnya, inti ceritanya adalah ini. Saya mau sampaikan bahwa sampai saya berangkat kemarin dan sampai hari ini, perang itu terjadi di Gaza, bukan di Aqsa. Antara Aqsa, Masjid Aqsa dengan Gaza itu jauh, jaraknya 80 km. Jadi tidak ada tanda-tanda peperangan di Aqsa, Masjid Aqsa, kawasan Aqsa. Tidak ada reruntuhan bangunan di kawasan Aqsa. Tersekali-sekali saya dengar suara bom, tapi jauh. Oke. Kemudian yang keempat, nanti ibu akan tahu kenapa tidak ada perang di Aqsa. Yang keempat, saya mau sampaikan begini. Pernah dengar kawasan Aqsa? Kata-kata kawasan Aqsa? Oke. Pernah dengar kata-kata kawasan Baitul Maqdis? Oke. Itu kita menamakan kawasan tempat saya menginap kemarin itu kawasan Aqsa atau Baitul Maqdis. Tapi pernah dengar kata-kata Yerusalem? Pernah dengar? Itu juga tempatnya. Cuman orang Israel menyatakan itu Yerusalem, kita menyatakan itu Baitul Maqdis atau kawasan suci atau yang namanya kawasan Aqsa. Jadi harus paham nih. Itu juga dia. Makanya mak saya nelfon, lagi di mana nak? Lagi di mana nak? Di Baitul Maqdis mak. Besok lagi di mana nak? Yerusalem mak. Kok pindah-pindah? Itu juga tampaknya mak. Jadi saling ngeklaim. Kan itu juga tempatnya. Baitul Maqdis, Yerusalem itu tempatnya, paham? Itu juga tempatnya. Cuman orang Israel menyatakan bahwa itu adalah Yerusalem. Orang kita mengatakan itu adalah Baitul Maqdis. Sampai sini dulu paham? Oke, balik kepada tadi. Waktu saya di sana dan sampai sekarang, yang pertama itu tidak ada reruntuhan bangunan di kawasan tempat saya. Yang kedua, tidak ada tanda peperangan. Yang ketiga, bom dengar sesekali tapi itu jauh. Kemudian yang keempat, kawasan tempat saya menginap kemarin mayoritas 75% orang Islam. Tetapi kondisinya, maaf, sudah seperti dikuasai oleh Israel. Coba ibu bayangkan sebentar, ini penting, dengar baik, bahwa tempat saya menginap kemarin 75% adalah orang Islam di kawasan Aqsa itu, tapi semua polisi yang beredar, berjaga, kantor-kantornya semuanya adalah tentara Israel. Ibaratnya ini adalah jalan meranti pura-puranya. Betulan? Iya, enggak pura-pura, beneran ya. Di Gramedia ada polisi, di Pangeran Hidayat ada polisi, di Mutiara Merdeka ada polisi. Semua polisi yang bertebaran di sini itu semua tentara Israel. Jadi masyarakatnya orang Islam, tentara dan kantor polisinya adalah tentara Israel. Tulisan-tulisan sudah banyak tulisan Israel, mata uang sudah dominan mata uang Israel. Walaupun masih ada mata uang Arab. Sampai sini paham? Dah, yuk kita jelaskan kenapa Aqsa itu tidak terjadi peperangan dan baik-baik saja. Jadi kalau ada ibu dengar berita Masjid Aqsa hancur, itu tak betul. Ya, tapi kita perlu prihatin dengan kawan-kawan kita yang ada di Gaza. Ya, mujahid, ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah,
Kawasan Aqsa itu kalau kita masuk ke kawasan Masjid Aqsa itu dijaga oleh tentara Israel. Jadi kita tuh masuk melalui lorong-lorong rumah orang. Jadi ada namanya tembok Turki yang dibuat oleh Turki Ottoman, kelilingnya adalah 4 km. Kita masuk melewati tembok itu sudah ada tentara Israel, belok kiri Israel, belok kanan Israel, belok kiri Israel, belok kanan Israel. Jadi untuk kita masuk ke masjid aja tentaranya terlalu banyak betul. Nah, saya ingin jelaskan seperti ini. Kondisi saya di sana dan tentu sampai sekarang masyarakat tempatan tidak boleh ke masjid. Apalagi anak muda. Tidak boleh ke masjid. Yang boleh cuma orang tua-tua. Dan mereka takut sekali Hamas. Mereka takut anak muda itu jadi Hamas. Oke? Dan masuk ke Masjid Aqsa tak boleh bawa duit. Kalau bawa duit suruh balik ke hotel lagi, nanti kemudian baru boleh balik. Dia takut untuk bantuan Gaza. Turis diizinkan. Makanya kami bisa masuk. Jadi 5 kali sehari semalam saya sholat di kawasan Aqsa, itu kami aja isinya. Dan beberapa tour travel lain tidak mau, udah takut, mereka udah dari Mesir langsung ke Jordan. Kalau saya gas, kebetulan agak lain sedikit usahanya kan. Agak-agak bagak ada jalan ya kan, agak lain sedikit. Jadi waktu itu cuma 2 travel yang masuk ke dalam 2 atau 3 travel. Ya, yang lainnya itu udah masuk duluan sebelum terjadi peperangan. Nah, itu di kawasan Aqsa. Yuk kita belajar kenapa sih kawasan itu dijaga. Dan kenapa tidak terjadi peperangan di kawasan Aqsa? Yuk kita belajar, fokus sedikit. Kawasan Aqsa itu di dalamnya disucikan oleh 3 agama. Saya jelaskan. Di sini, dalam kawasan Aqsa itu ada 6 masjid kecil-kecil, tapi ada 2 masjid yang sangat fenomenal. Pertama ada namanya Dome of the Rock. Dome of the Rock adalah masjid kubah kuning yang ibu sering tengok di gambar, betul? Katakan misalnya ini adalah masjid Dome of the Rock. Saya jelaskan. Dome of the Rock itu adalah masjid kubah kuning. Tapi dekat masjid kita yang sebenarnya, masjid saking banyaknya masjid, tak hafal sih nama masjidnya. Masjid Al-Hidayah itu ada namanya juga masjid kubah hitam, namanya Masjid Qibli. Oke, masukkan ke sini dulu. Ini adalah masjid kubah kuning atau Dome of the Rock. Dan Masjid Hidayah cuma jalan kaki sedikit ke bawah, ada Masjid Qibli, masjid kubah hitam. Masjid Qibli, masjid kubah hitam itu adalah masjid kiblat pertama orang Islam. Dah, semua masjid di kawasan Aqsa dinamakan Masjid Aqsa. Tapi kalau ditanya mana kiblat pertama orang Islam, itu di Masjid Hidayah, Masjid Qibli, kubah hitam. Jarang disampaikan orang, jarang terkuat. Sementara ada apa di Masjid Kubah Kuning yang ada di gambar-gambar dan ada di foto-foto? Saya jelaskan. Masjid Kubah Kuning di atasnya ada kubah. Oke, kalau kita masuk ke dalam masjid, itu kalau kita masuk ke dalam masjid itu ada beberapa komposisi di dalamnya, bahwa di masjid itu ada batu menggantung. Jadi, masuk dulu ke dalam masjid, pas di bawah kubah ada batu menggantung. Dan di bawah batu menggantung itu ada lorong bawah tanah, ada sejadah, bisa sholat di dalam. Terbayang nggak sih? Masuk masjid, cari kubah, tengok ke bawah ada lorong, tengok ke atas ada batu menggantung. Kenapa? Dipercaya. Jangan tanya dalil, karena tidak ada dalilnya. Makanya menceritakan ini saya selalu bilang wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil. Tapi dipercaya bahwa batu itu adalah batu di mana Rasul melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit. Batu itu ngikut dia, tercabut dari dalam bumi dan bergantung dia sampai sekarang. Gantungnya ke lantai, tidak mungkin tak bertali, melawan gravitasi besti. Ya, cuman di bawahnya itu ibaratnya dia terambil dari tanah, bolong tanah bawah, naik dia ke atas. Nah, di samping masjid, di samping batu itu ada batu lagi, tiang besar. Kita masukkan tangan kita ke dalam tiang itu, kita pegang batunya, kita cium, wangi. Dipercaya waktu Rasul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka jatuhlah jenggotnya ke batu sebelahnya, kita pegang batu sebelah, wangi sampai sekarang jenggot Rasulullah. Dipercaya, wallahu a'lam bishawab. Itulah yang ada dalam Masjid Kubah Kuning. Jadi kalau ibu pergi ke masjid yang ada kubah-kubah kuning itu isinya. Paham sampai sini? Paham? Nah, coba perhatikan. Masjid Hidayah tadi adalah Masjid Qibli, kubah hitam. Oke? Di seberangnya, dekat kedai seberang, gitu ya, itu ada yang namanya parkir buruk. Parkir buruk. Buruk ini parkir di situ, dekat Masjid Qibli.
waktu ingin menemani Rasul perjalanan Isra Mi'raj. Oke? Dah? Masjid Hidayah sebelumnya ada simpang tikungan, betul? Nah, perhatikan, itu ada yang namanya tembok ratapan. Satu kawasan nih semua, Bu. Tembok ratapan itu adalah temboknya orang Yahudi. Ibaratnya Ka'bahnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kalau mau pergi ke Palestina, itu kalau mau mereka pura-puranya umroh gitulah, mereka pergi ke tembok ratapan itu, Bu. Jadi dia kayak tembok aja, Bu, 600 meter. Dan mereka memang nangis-nangis di meratap, ya muhasabah dirilah. Ya, mereka minta ampun kepada Tuhannya, dan itu tembok ratapan tempat sucinya orang Yahudi. Oke, paham? Hah? Semua di situ. Makanya itu udah tahu jawabannya kan, nggak akan dibom, semua di situ. Oke, nampak pemancar TVRI? Di pemancar TVRI, ibaratnya gitu daerahnya, biar Ibu paham. Di pemancar TVRI itu ada gereja namanya Gereja Salib. Gereja salib itu dipercaya oleh orang Nasrani, disitulah Yesus disalib dan membawa kayu salib ke Bukit Golgota. Jadi satu kawasan Aqsa ada 3 agama. Orang Islam punya Masjid Aqsa, orang Yahudi punya tembok ratapan, orang Nasrani punya gereja salib, maka tak mungkin dihancurkan begitu saja. Bahkan mereka jaga supaya tempat suci mereka aman. Paham? Nah, clear. Apa? Sebenarnya udah mereka yang kuasai, Bu. Ya. Nah, cuman itulah kita berharap orang Islam menang karena tidak dibebaskan kita tuh Masjid Aqsa. Suka hati dia aja membuka tutup. Jadi kalau mau ke masjid tengok gerbang dulu. Buka enggak, tutup enggak. Demi Allah. Dia yang menentukan, masjid awaknya menentukan. Dah, sikit lagi lanjut. Azan ada, sholat ada, tapi orang tua-tua. Oke. Jadi gimana kondisinya? Tapi tenang aja, kalau ibu pergi ke Palestina, itu itu adalah wilayah-wilayah yang tidak terlalu parah untuk turis. Kami tidak di Palestina. Kenapa kita sayang dengan Aqsa? Pertama adalah kiblatnya orang Islam. Yang kedua adalah di situ tempat Rasul start melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Yang ketiga, bayangkan Nabi Muhammad memimpin 124.000 nabi sholat berjemaah itu di Aqsa. Nabi kita yang menjadi imamnya, Masya Allah. Kemudian yang keempat, kawasan masjid 3 yang bagus di dunia, Haram, Nabawi, dan Masjid Aqsa. Dan sholat di Masjid Aqsa itu ratusan ribu pahalanya dibanding sholat di tanah air. Dan di kawasan Palestina banyak betul makam Nabi Musa, kemudian makam Nabi Daud, Yunus, Yusuf, Shu'aib di Jordan, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, semua ada di Palestina. Dan kami tak pergi ke 5 makam karena kami sayangkan betul. Kami tak pergi ke 5 makam para nabi itu karena tak dibolehkan oleh Israel, tutup border, kemungkinan karena dekat dengan jalur Gaza. Semoga ke depan, tahun depan aman sehingga kita bisa ziarah dengan bebas. Palestina menang insyaallah, amin. Nah, setelah itu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pernah dengar ada namanya berita rumah sakit di Gaza terbakar? Dibom? Itu saya lagi di situ. Saya lagi di situ. Kejadian di sana malam hari, dapat kabar masjid terbakar, ada rumah sakit dibom. Saya udah inisiatif pagi tak mungkin jamaah sholat ke masjid. Rupanya betul pagi tak terdengar lagi suara azan. Ya mungkin karena merajuk lah, karena banyak faktor. Tapi situasi aman, jangan khawatir nih kok tegang semua. Aman ya. Kalau turis selagi pakai paspor aman. Cuman kadang-kadang dia masuk ke dalam bis kita, dia tanya kita mana paspor, tapi lebay nanyanya pakai pistol. Slow lah ya kan. Mana paspor ya tadi ya. Kalau bisa saya ngomong ngerti dia bahasa kita, saya bilang tuh cincai lah. Tanya aja deh Pak ya kan. Cuman jamaah itu akhirnya saya canda-candain aja supaya tak terlalu tegang. Tapi aman. Kan ada tour leader dari sana. Udah aman ya. Nah, akhirnya malamnya
Besok pagi kita percepat untuk pergi ke Jordan, karena harusnya kita berangkat jam 10, kita cepat saja pagi karena tak tahu situasi politik. Pergi kita ke Jordan karena ada kabar rumah sakit yang ada di tempat saya menginap semuanya mau demo ke Aqsa. Tapi orang Islam yang demo karena rumah sakitnya dibakar, jadi dia mau demo daripada macet. Oke? Kita pergi ke Jordan. Jarak antara tempat saya menginap masuk ke negara Jordan itu cuman setengah jam. Emangnya Pekanbaru setengah jam cuma sampai Panam. Setengah jam sudah sampai kami, alhamdulillah, di negara Jordan. Setelah lepas border Jordan, paspor jamaah aman, disitulah saya merasa tenang, alhamdulillah. Di bis saya ngomong sama jamaah, takbir, semuanya takbir. Takut bu? Takut. Sebenarnya saya takut juga bu, tapi saya tak mau cakap kalau saya takut. Allah karim ya. Nah, tapi orang Palestina apa takut dengar bom? Tak. Ya Allah, anak kecil waktu dengar suara bom kita cuma ngomong, la baksa, say Allahu Akbar, kata. Bayangkan anak kecil, apa artinya itu? Santai aja lah, la baksa. Itu maksudnya gini loh, artinya santai aja lah, ucap aja Allahu Akbar. Tuh anak kecil. Ibu dengar mercun aja, mati kau, mati kau, mati kau. Jauh. Jauh, oke? Nah, nyampe kita di negara Jordania. Juga pernah dengar kata-kata negara Syam? Rasul berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu terdiri dari 4 negara ya. Palestina yang saya pergi kemarin, kemudian Jordan ya, kemudian Lebanon dan Suriah. Saya jelaskan sedikit karena waktu kita sudah ini. Di Jordan kita pergi ke Gua Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi di Jordan ada masa di mana pemerintah yang sangat jahat, dia suruh semua orang murtad. Ada 7 orang Ashabul Kahfi adalah sahabat goa, dia menyerondok dalam goa bersama 1 ekor anjingnya, ditidurkan Allah 309 tahun lamanya. Pas bangun dia mau belanja, dikiranya mata uangnya sudah berubah dan dia meninggal akhirnya dalam goa itu. Setelah tahu dia ditidurkan oleh Allah, dia tetap tinggal di goa itu sampai dia meninggal. Dalam goa itu ada 7 kuburan dan kuburannya itu bisa kita lihat makam Ashabul Kahfi yang ada dalam Al-Quran. Oke? Paling penting cerita yang ini. Suatu ketika di Jordan kita akhirnya kan sinyal nggak bagus ya bu ya. Aduh, sinyal nggak bagus. Pokoknya sinyalnya mantap. Besok saya kesana lagi, saya paketkan sinyal dari sini gitu ya. Saya pergi ke Jordan 5 jam naik bis, kita entah kemana dibawa. Pas mata terbuka di padang pasir juga masih. Tak kalau lo lihat terjago di situ aja masih gitu kan. Padang pasir yang sangat tandus. Kayak mana ibu nengok laut Padang, pernah nengok laut Padang, tidak ada batas. Kayak gitulah padang pasir tak berbatas di kota Jordan, di negara Jordan. Kita pergi di negara Jordan itu, pas sampai kemudian kita dibangunkan. Pas bangun, ya Allah, ini kita kemana? Tidak ada bis, tak ada manusia, cuman ada, maaf, anjing 2 ekor aja. Ini panasnya luar biasa. Saya tengok keliling, saya belum terlalu bangun karena bangun tidur. Saya tengok tidak ada apa-apa. Saya tengok sebelah kiri, rupanya ada pohon yang sangat rindang. Mendekat saya ke pohon itu, saya pegang pohonnya. Kayunya tidak tua, saya pegang rantingnya masih segar, saya pegang daunnya tidak ada yang menguning, daunnya kayak daun inai. Ternyata pohonnya itu besar, sebesar rumah inilah ya, rindangnya ya, pohonnya itu besar. Ternyata itu adalah tempat di mana, pohon di mana Rasulullah waktu berdagang ke negeri Syam dengan pamannya Abu Thalib. Dia kepanasan, dia sembunyi di pohon itu supaya terhindar dari matahari, dan hidup pohon itu sampai sekarang. Tidak masuk akal, karena Jordan itu Timur Tengah, cuman hujan sekali setahun, cuman 2 hari di bulan Januari. Kenapa pohon kayak gitu bisa hidup? Masya Allah, tabarakallah. 3000 tahun lamanya pohon di mana Rasulullah berdagang. Saya bilang sama tour leadernya, Pak, setahu saya ini adalah sejarah Rasulullah jalan kaki dari Irak masuk ke Jordan mau pulang ke Mekah. Dia kemudian sembunyi di sini dengan pamannya Abu Thalib. Benar begitu Pak? Benar katanya. Ketemu dengan pendeta Nasrani yang menyatakan bahwa ponakan kau ini adalah ciri Nabi terakhir, ya kan? Itu ceritanya ketemunya di pohon itu. Nah, sekarang yang saya tanyakan, di mana? Di mana Mekah tuh? Dia cuma tunjuk tuh, entah tuh mana. Begitulah Rasulullah jalan antar negara berdagang. Maka saya tuh paling tak suka kalau ada orang yang suka membahas yang miskin-miskinnya terus, seakan-akan Rasul meninggalkan dunia. Rasulullah itu kerja dunianya berjalan kaki berdagang antar negara.
Kerja keras Rasulullah itu. Saya menangis di pohon itu, ya Allah. Sekarang aja padang pasir, apalagi dulu. Paham? Tuh. Rasul berteduh di situ. Dan terakhir, sebagai penutup, pernah dengar laut mati? Entah iya, entah pernah aja dari tadi mah. Dengar aja pernah. Tahu lah. Oke. Laut mati, terakhir laut mati, kita pergi ke laut mati. Laut mati itu adalah laut yang mati. Cuman cara menjelaskannya ya, tunggu dulu. Laut mati itu mati. Bentar. Laut mati itu adalah laut yang mati, tak ada penghuni. Dia buntu. Panjangnya cuma 43 kilo. Dari sini ke Rumbio aja. Iya, laut bu, pendek bu. Laut tuh memanjang dia. Nih ya, ini laut mati, dia buntu dan itu dibagi dua. Sebelah kiri punya Jordan, sebelah kanan punya Palestina. Jadi kita bisa main ke pantai laut mati dari Jordan atau Palestina. Saya pergi ke pantai laut mati dari Jordan. Laut mati punya banyak keunikan. Pertama, mati tak ada ombak walaupun cuma 1 senti. Kemudian yang kedua, tidak ada kehidupan, tidak ada binatang, tidak ada laron, tidak apa-apa yang hidup. Karena kenapa? Kadar garamnya terlalu tinggi sehingga tidak bisa makhluk hidup tinggal di situ. Kemudian yang ketiga, laut mati itu 30% isinya adalah garam. Garamnya terlalu tinggi sehingga kalau ibu tak bisa berenang, ibu bisa berenang di laut mati, ibu pasti ngapung. Tidak usah bisa berenang, berenang aja di laut mati, ngapung. Ngapung. Laut mati kita akan ngapung kalau berenang di situ. Ya, dan laut mati kalau kita mau mandi di laut mati ada lumpur hitam. Lumpur hitam kita bisa taruh di lumpur badan kita kenakan lumpur dulu, lalu kita mandi di laut mati. Konon katanya setelah keluar kita putih. Saya tes pula lah, tangan aja jadi lah ya kan. Saya tes pula lah kan, masukkan tangan, keluar itu juga modelnya. Tapi oke lah ya kan, saya tak bisa berenang di laut mati. Berenang sini laut mati dong guys. Tak bisa, tetap kita mengapung. Laut mati itu tanahnya karena kadar garam tinggi, maka banyak sekali skin yang dihasilkan di Jordan. Ada serumnya, ada masker laut mati, serum laut mati, SPF laut mati. Dan Jordan itu kaya dengan skinan. Saya bawa pulang, saya beli masker laut mati dari lumpur laut mati dan serum laut mati yang katanya bisa menyebabkan awet muda. Saya beli, bawa pulang, belum saya pakai sampai sekarang. Takut mati saya. Ya, nah itu ibu-ibu ya. Nah itulah perjalanan saya. Kemudian saya pulang ke Dubai, masuk Jakarta, sampailah saya di sini. Masya Allah ya. Selesai hutang saya bercerita tentang Palestina. Jadi biar kita paham perang itu di Gaza. Tapi kawan-kawan di Gaza itu sangat susah, kondisi big problem. Semoga lebih baik ke depan dan mujahid semua insyaallah Allah matikan dalam keadaan syahid, Allah menangkan Islam. Amin. Allahumma amin. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Siapa namanya? Nama? Haji Sambi. Samli. Baik, Allah kita akhiri pertemuan dengan doa ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Na'udzubika